Oke teman-teman, jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan gengsi, ikut-ikutan yang katanya bagus. Karena yang mau kuliah jadi kalian sendiri kan. Jadi pilih aja yang kalian mau itu apa. Karena yang jalanin juga kalian sendiri. Halo teman-teman, seperjuangan. Kembali lagi bersama aku pemilik akun @zbzb. Kalian bisa manggil aku Zada atau Kak atau Mbak, terserah kalian. Di video kali ini khusus spesial ngebahas tentang jurusan. Nanti di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang strategi aku gimana cara nempatin jurusan. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian buat kalian mungkin yang masih bingung sama jurusan yang bakal kalian pilih. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung jurusan milihnya apa dan kayak gimana, terus pada akhirnya kalian ngikut-ngikut jurusan teman kalian, atau kalian ngikutin jurusan yang kayak bisa dibilang bergengsi atau yang bagus, yang dibilang orang-orang wow, tapi kalian kan nggak ngikutin apa yang kalian mau kan. Aku yakin di antara kalian masih ada yang ngikutin jurusan, ngikutin gengsi orang-orang dan ngikutin apa kata orang-orang, bahkan bisa ngikutin temennya. Menurut aku, ya walaupun aku pengalaman kuliah aku baru hampir 1 tahun, tapi kalau kuliah itu bukan hal yang kalian suka, itu bakal susah banget. Artinya apa? Kalau misalnya kalian kuliah, misalnya gini deh, SMA, kalau kalian nggak suka pelajaran MTK, kalian mungkin bisa ke geografi atau kemana, ke sosiologi, dan kalian temennya itu aja kan. Kalau misalnya kuliah, itu kalau misalnya kalian nggak sesuai apa yang kalian mau, itu bakal susah banget. Karena apa? Karena pertama, mata kuliahnya beda-beda, temennya beda-beda, setiap kelasnya nggak ada yang sekelas terus kayak gitu sama netep, dan pelajarannya itu emang udah terperinci. Jadi kalau misalnya kalian ngambil ekonomi, ya kalian bakal ekonomi terus, bakal terus-terusan ke depannya juga kayak gitu. Jadi menurut aku, kalian harus tentuin apa yang kalian suka dulu. Tahunya gimana sih Kak, caranya aku suka gimana? Aku juga nggak tahu, udah tes minat bakat bla bla bla. Aku gampangnya kayak gini. Jadi sini kayak ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan sama diri aku sendiri. Pertama tuh kayak misalnya gini, kamu tuh lebih suka kerja sama orang banyak atau kerja sendiri? Istilahnya gini, emang pasti kan orang kerjanya sama orang lain kan, atau ketemu sama orang lain, tapi dalam lingkup yang rame atau yang kayak lebih kecil. Nah, mungkin aku ngomong kayak gini lebih ke konteks buat teman-teman yang soshum, tapi buat teman-teman yang saintek mungkin bisa ditafsirkan ke jurusan kalian masing-masing ya kan, karena aku soshum ya. Maaf bener-bener saintek. Jadi karena aku soshum, jadi aku nanya ke diri aku sendiri, Zada ini sukanya kerjanya rame-rame atau sendiri sih? Ya udah, aku milih aku lebih suka kerja sama banyak orang kan. Terus yang kedua, Zada ini lebih suka nganalisis kasus, masalah tentang sosial, atau ngitung, atau berhubungan dengan angka, atau berhubungan dengan matematika yang kayak gitu. Kalian pilih nih, kira-kira aku lebih minat kemana. Misal aku lebih minat ke bagian analisis, jadinya aku menyingkirkan yang hitung-hitungan itu. Setelah itu, kalian tuh lebih suka kayak gimana? Kalian lebih suka kayak misalnya udah ada strukturnya, atau kalian bisa mengembangkan itu sendiri. Maksudnya tuh apa? Misalnya kayak gini, kedokteran itu kan udah ada strukturnya ya, hukum pun juga udah ada strukturnya. Kalau misalnya yang bisa mengembangkan sendiri, mungkin kalian kerja di teknik, atau kalian milih di Fasilkom, atau kalian milih di Visip, atau di tempat-tempat yang lain, FIB, itu kan bisa mengembangkan kalian sendiri. Kalian pilih yang mana. Oke teman-teman, jadi kalian harus tahu kalian tuh mau gimana, mau kerja sendiri atau kerja bareng orang banyak. Yang kedua, kalian tuh lebih suka analisis, baca, atau ngitung-ngitung kayak gitu sih. Yang ketiga adalah kalian itu lebih suka kayak yang udah ada strukturnya, atau kalian bisa mengembangkan itu sendiri. Setelah kalian tanya sama diri kalian sendiri, mungkin kalian bakal dapet 1-2 jurusan yang kalian mau kan. Nah, tapi menurut aku kalian tuh harus nyediain minimal adalah 6 jurusan beserta PTN-nya. Oke, ngomong-ngomong soal jurusan dan PTN, jadi gini, kalau misalnya kalian dalam memilih sesuatu, kalian harus tahu dulu kalian mau ngejar apa. Kalian mau ngejar rumahnya atau mau kalian kejar kamarnya. Maksudnya apa sih Kak? Rumahnya itu adalah universitas atau institutnya yang bakal kalian kejar. Artinya kayak misalnya UI atau ITB atau Unpad atau yang lain gitu kan. Kalau misalnya
Kalau kalian kejar kamarnya adalah kalian fokus sama jurusannya. Misalnya manajemen ya manajemen aja, dimanapun universitasnya yang penting aku manajemen, misalnya kayak gitu. Nah, secara pribadi karena aku mau kuliah di Jakarta dan rumahku juga di Jakarta, jadi aku lebih ngejar rumahnya, yaitu di Universitas Indonesia, di UI kan. Kayak pilihan pertama dan kedua aku adalah UI. Tapi untuk urusan kamarnya nanti bakal aku jelasin di video selanjutnya. Itu penempatannya kalian juga harus tahu kayak gimana. Jadi teman-teman kalian tuh harus tahu kalian mau ngejar jurusannya atau universitasnya. Mungkin ada yang pro kontra sama aku nanti soal kayak universitas di mana aja bagus. Ya, aku tahu semua universitas tuh bagus, tapi kan kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalian menanyakan ke diri kalian sendiri kayak gimana. Setelah analisis itu semua, kalian analisis singkat mengenai diri kalian sendiri sama kalian mau jurusannya itu gimana. Langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian ke web-web yang bisa dibilang web-web resmi lah, web-web aman. Web apa aja yang aku pakai ini webnya. Ada beberapa bacaan-bacaan web lainnya yang aku pakai. Di web itu ngapain sih? Di web itu sendiri aku bakal nyari jurusan-jurusan. Misalnya aku udah tahu aku mau ke pilihan aku ada UI. Saat aku pilihan aku UI, aku buka semua fakultas yang ada di UI itu apa. Banyak kan, ada sekitar 14 fakultas sama satu vokasi. Nah, di antara semua fakultas-fakultas itu aku lihat yang soshumana dan aku langsung lihat pilihannya nih. Pilihannya kan banyak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu disesuaikan sama fakultasnya. Misalnya kayak gini. Aku lebih suka analisis, aku lebih suka ketemu orang banyak. Dan aku lebih suka milih analisis dibandingkan harus ngitung. Berarti fakultas yang ada hitung-hitungan, misalnya bisa dibilang FEB, ekonomi bisnis, atau VIA, ilmu administrasi itu kan ada hitung-hitungannya dua-duanya. Berarti udah aku eliminasi dua fakultas itu, udah aku taruh dulu. Tinggal sisa fakultas lain kan. Ada FIB, ilmu budaya, ada FH, hukum, fisik, sosial politik, ada psikologi juga kan. Nah, 4 ini karena aku nggak milih bahasa atau milih yang lain, berarti FIB udah aku juga taruh, tinggal sisa 3 ini. Nah, di ketiga ini adalah kebetulan yang benar-benar pas sama aku. Tahu pasnya dari mana sih kak? Kalian bisa lihat FH, hukum kan terstruktur, dia juga analisis. Kalau fisik pasti harus ketemu sama orang. Kalau misalnya psikologi juga bakal ketemu sama orang, ada terstruktur. Jadi ada bagian-bagian yang dimana bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi di fakultas itu. Maka dari itu aku memilih 6 jurusan yang aku pilih. Misalnya pertama aku milih itu, list aku ada hukum UI, kriminologi UI, politik UI, kesejahteraan sosial UI, psikologi UI gitu kan. Nah, jadi tergantung kalian itu maunya di mana setelah analisis kayak gitu. Jadi setelah kalian temuin baca-baca ini jurusannya apa, tentang fakultasnya apa, di web resmi universitasnya atau institut yang kalian mau, selanjutnya kalian bakal buka ke web lain. Nah, di web lain itu udah banyak banget web-webnya. Kalian bisa cari web-webnya itu tentang apa sih kak? Tentang yang dipelajari itu apa. Emang itu nggak spesifik ya, maksudnya nggak spesifik itu kayak belum tentu hukum di univ mana belajar sama di semester yang hukum univ mana, tapi kan rata-rata belajarnya kayak gitu. Makanya jadinya aku buka di salah satu web, kalian bisa lihat webnya, mungkin kalian juga udah tahu webnya. Nah, webnya itu aku bakal buka kayak ini mata kuliah aku tuh apa, karena guys kuliah itu nggak main-main. Artinya kuliah itu harus pilih yang sesuai yang kalian suka. Aku buka mata kuliahnya apa, pelajarannya, dan ternyata pilihan aku tadi itu sesuai sama yang aku mau. Nah, jadi kayak gitu. Terus karena SBMPTN itu cuma milih 2, gimana caranya kalian ngeletakin pilihan pertama sama keduanya? Bakal aku bahas di video selanjutnya. Jadi kalian tunggu ya video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan gengsi, ikut-ikutan yang katanya bagus. Karena yang mau kuliah diri kalian sendiri kan. Jadi pilih aja yang kalian mau itu apa. Karena yang jalanin juga kalian sendiri. Mungkin kalau dibilang keren-kerenan masuk fakultas mana, jurusan mana, univ mana, kerennya itu cuma bertahan sebentar doang. Paling cuma sampai reunian bentar doang. Sementara kalian harus nyelesain 4 tahun. Yang nyelesain jadi kalian sendiri. Jadi kalian harus tahu mana yang kalian suka. Oke teman-teman, jadi setelah kalian jawab pertanyaan aku tadi, pertanyaannya gini. Pertama, kalian lebih suka kerja sendiri atau kerja sama orang? Kedua, kalian lebih suka analisis atau ngitung? Ketiga, kalian lebih suka struktur atau yang bebas soal kalian?
Setelah itu, pilihan lainnya, kedua, ketiga, keempat, atau keenam sampai keenam adalah pilihan yang mengikuti. Misalnya kalian suka ngitung, berarti kalian ranahnya ada di ekonomi atau di ilmu administrasi kan. Nah, kalau misalnya kalian suka analisis, kalian bisa mungkin ke FISIP atau ke FH, atau kalian lebih suka ke struktur, kalian lebih suka ke psikologi. Begitupun dengan saintek. Jadi kalian kayak ini nih ya, tafsirin ke saintek, karena aku gak begitu tahu soal saintek karena aku juga sosum kan. Oke, gitu deh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Di video selanjutnya aku bakal bikin cara gimana aku nempatin jurusan, strategi aku nempatin jurusan pilihan buat SBMPTN gimana. Sekali lagi ini sharing, ini soal pengalaman aku pribadi. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian bisa mungkin bisa mengikuti juga gitu. Oke semuanya, bye bye. Jangan lupa follow @zbzb. Oke.